Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 29 April 2026, dalam masa Paskah yang keempat. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Katarina dari Siena. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengutus Putramu sebagai terang bagi dunia. Kami bersyukur atas teladan para kudus, terutama Santa Katarina dari Siena, yang hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu. Hari ini, bukalah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Terangilah hidup kami dengan cahaya-Mu, dan tuntunlah kami agar berani hidup dalam kebenaran. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar suara perkataan-Ku, ia tetapi tidak melakukannya, bukan Aku yang menjadi hakimnya. Sebab Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak Aku dan tidak menerima perkataan-Ku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah Kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri Aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus Aku. Dialah yang memerintahkan Aku untuk mengatakan apa yang harus Aku katakan dan Aku sampaikan. Dan Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang Aku katakan, Aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita hidup di dunia yang seringkali dipenuhi dengan kegelapan, kebingungan, ketidakjujuran, dan kehilangan arah. Dalam situasi seperti itu, manusia mencari terang, sesuatu yang memberi makna dan arah hidup. Melalui sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita oleh gereja pada hari ini, kita mendengar Yesus yang berseru, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Yesus adalah
terang itu, terang yang menuntun kita keluar dari kegelapan menuju kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Ini adalah kabar yang penuh harapan. Tuhan tidak datang untuk menghukum kita, tetapi untuk membawa kita kembali kepada terang itu. Namun, ada satu hal yang menjadi tantangan. Manusia harus memilih. Terang sudah datang, tetapi tidak semua orang mau menerimanya. Kenapa? Karena hidup dalam terang berarti hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran seringkali menuntut perubahan. Yesus berkata bahwa firman-Nya akan menjadi hakim pada akhir zaman. Artinya, hidup kita akan diukur berdasarkan bagaimana kita menanggapi sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali kita tahu apa yang benar, tetapi kita ragu untuk melakukannya. Kita harus jujur, tetapi tergoda untuk berbohong. Kita harus mengampuni, tetapi memilih menyimpan luka. Kita tahu terang, tetapi kadang memilih kegelapan. Disinilah kita belajar dari Santa Katarina dari Siena. Ia hidup di tengah dunia yang penuh konflik dan krisis dalam gereja, tetapi ia tetap setia pada kebenaran. Ia berani bersuara, berani menegur, dan berani hidup dalam terang. Ia tidak hanya mengenal Tuhan, tetapi sungguh mencintainya dan menghidupi sabdanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam hidup ini kita berada di tengah-tengah tantangan keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Kita juga dipanggil untuk menjadi anak-anak terang. Menjadi terang bukan berarti sempurna, tetapi berani hidup dalam kebenaran. Hidup jujur meski sulit, setia meski diuji, mengasihi meski terluka. Dalam semua itu, dimulai dari satu hal, percaya kepada Yesus dan mendengarkan sabdanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar ini mengajak kita untuk semakin hidup dalam terang Kristus, mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan, belajar dari teladan Santa Katarina Siena, dan tidak takut untuk berubah menuju ke arah yang semakin baik menurut kehendak Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus datang. Yesus adalah terang dunia. Ia datang untuk menerangi hidup kita dan menuntun kita kepada keselamatan. Maka mari kita tidak menolak terang itu, tetapi membiarkannya masuk ke dalam hidup kita. Dan seperti Santa Katarina dari Siena, marilah kita menjadi terang bagi sesama, membawa kebenaran, kasih, dan harapan di tengah dunia. Mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia yang menerangi hidup kami. Kami bersyukur atas sabdamu dan teladan Santa Katarina dari Siena. Ampunilah kami yang sering memilih kegelapan dan kurang berani hidup dalam kebenaran. Terangilah hati kami agar kami mampu berjalan dalam terang-Mu. Kuatkanlah kami untuk menjadi saksi kebenaran dan menghadirkan kasih-Mu dalam hidup sehari-hari. Semoga hidup kami menjadi terang bagi sama yang menuntun mereka kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.